acara. Silakan, Bu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Irham Yawan sebagai moderator yang telah membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat mengikuti seminar yang mengambil tema budidaya ikan perairan darat, yang mana seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu sebagai penyelenggara adalah Fakultas Pertanian, khususnya Prodi Aquacultur Universitas Muhammadiyah Palembang. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat Milad Universitas Muhammadiyah Palembang yang ke-41, yang alhamdulillah bertepatan pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2020. Semoga Universitas Muhammadiyah semakin maju dan terwujudnya kampus unggul dan islami. Amin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam hal ini Bapak Dr. Abid Jasuli SEMM yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga kepada pemateri, dalam hal ini Ibu Dr. Dina Mutmainah SSI MSI dan sebagai peneliti dari BRPPUP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Bobi Muslimin SSTPIMM, yang mana beliau adalah dosen dari program studi Aquacultur Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang dan saat ini calon kandidat ya, kandidat doktor perikanan. Juga sebagai moderator Bapak Irham Yawan Ma'ruf SPI MSI, juga sebagai dosen program studi Aquacultur Fakultas Pertanian, kandidat doktor, saat ini sedang mengemudi di IPB. Kemudian terima kasih juga kepada dosen-dosen dari program studi Aquacultur serta seluruh panitia dari Himpunan Mahasiswa Aquacultur Himakua Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Peserta seminar yang berbahagia, hari ini kita akan mengikuti seminar tentang perairan darat seperti yang telah dikemukakan tadi. Karena diketahui bahwa perairan darat itu berada di daratan dan kebalikan daripada perairan laut. Dikenal pula dengan istilah perairan umum daratan. Namun sejak keluar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020, wilayah pengelolaan perikanan perairan darat istilahnya kemudian diseragamkan menjadi perairan daratan. Sumatera Selatan merupakan wilayah yang penting bagi perikanan perairan darat. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pak Irham tadi, bahwa Sumatera menyumbangkan 17% dari produksi perikanan nasional dari perikanan daratan. Dan juga sangat potensial untuk pengembangan lebih lanjut, mengingat banyak sekali badan-badan air yang bisa dimaksimalkan. Dan strategi pengembangan tersebut yaitu bisa dilakukan melalui budidaya ikan. Nah, budidaya ikan dapat dilakukan dengan banyak tujuan. Ada yang untuk dipanen sebagai ikan konsumsi, ada yang sebagai ikan hias, kemudian ada yang budidaya ikan untuk sumber benih, ya, untuk dilepaskan kembali ke alam, kemudian untuk pemancingan dan lain-lainnya. Pengembangan juga untuk mengurangi tekanan kepada sumber daya ikan di perairan umum, sehingga masyarakat yang tadinya berharap dari tangkapan di alam, itu bisa mengalihkan aktivitasnya menjadi membudidayakan ikan. Nah, banyak sekali ikan yang dapat dibudidayakan saat ini dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, seperti ikan botia, belida, gabus, betok, dan lain-lain. Nah, di sini program studi Bang Suroso, apa kabar? Aquacultur untuk lebih
Sekarang Ciledug kita memiliki ciri khas, yaitu budidaya ikan di perairan darat. Apa Dan kabar? program studi ini sudah lama menspesialisasikan perikanan darat dalam kurikulum dan riset yang dilakukan. Dan saat ini ibu maupun bapak dosen sudah mulai arah ke pakar seperti Ibu Helmi Zuryani sebagai pakar betok, karena dia selalu meneliti tentang ikan betok sudah mulai langka. Kemudian ada dosen lainnya yang meneliti tentang lingkungan perairan, genetika, dan lain-lain. Demikian saya rasa sekilas tentang prodi aquacultur. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin nanti pemateri akan membahas masalah tentang perikanan daratan ini yang berhubungan dengan program studi aquacultur. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum menutup, saya akan membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi. Saya buka jabatannya udah berapa belum jabatannya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti seminar pagi ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Ilham sebagai moderator. Terima kasih Dekan. Itu tadi sudah dibuka sama Ibu Dekan. Jadi saya informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta webinar kita untuk mohon agar suaranya di-mute agar enggak bentrok gitu ya. Langsung masuk ke meeting. Buka YouTube langsung masuk. Mohon Bapak Ibu supaya suaranya bisa di-mute. Jadi biar enggak bentrok. Nah, nanti kita akan masuk ini pada sesi paparan. Biar suara narasumbernya bisa jelas kita dengar bersama gitu. Mohon di-mute. Oke, udah di-mute semua. Luar biasa ini partisipasinya. Jadi untuk informasi Bapak Ibu, kita menerima 1.316 pendaftar. Nah, jadi kami mohon maaf tidak bisa semuanya diakomodir. Sebagian kita alihkan untuk ke link YouTube. Mudah-mudahan sudah bisa berjalan link YouTube-nya, sebagian kita alihkan ke sini. Jadi, luar biasa antusiasme untuk mengikuti webinar ini. Salah satu berkah saat COVID sepertinya ini. Di samping ada berkah lain, menikah. Menikah di saat sekarang ini kayaknya murah. Baik, itu sepertinya kita mulai saja langsung. Ibu Dina bisa kita mulai Bu untuk materi paparan pertama. Jadi materi paparan pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Dina Mutmainah. Saya akan bacakan sedikit profil singkat beliau. Beliau pendidikan terakhirnya menempuh pendidikan S3 di bidang kajian lahan basah dari program studi ilmu-ilmu lingkungan di Universitas Sriwijaya. Sekarang bekerja di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluh Perikanan, BRPUTP. Terus Southeast Asian Fisheries Development Center, SIFDEC. Jadi Bu Dina ini termasuk peneliti top lah kalau terkait perikanan darat. Tulisan-tulisan beliau banyak menjadi sumber. Kebetulan saya juga sedang menulis terkait itu, jadi banyak menggunakan sumber-sumber informasi yang berharga dari tulisan Bu Dina. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Dina memaparkan materinya sekitar 20-30 menit. Langsung di-share screen saja. Ibu, waktunya kami persilakan. Tapi aku yang lainnya Oke. Semoga suara saya cukup jelas ya.
Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntum, surut ia datang, pecahlah pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk Bapak Ibu yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa berada di antara Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam hormat saya untuk Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaran, beserta dosen dan panitia yang terlibat sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Saya juga ucapkan selamat milad untuk Universitas Muhammadiyah Palembang. Kebetulan sekali bersamaan di hari ini, di usia 41 tahun, masih muda saya ya, dari Muhammadiyah. Saya baru 17 tahun. Semoga menjadi universitas terbaik di Sumatera Selatan. Bapak Ibu, saya juga bangga sekali di sini bisa berada di antara dua kandidat doktor, pemuda-pemuda yang penuh semangat. Semoga semangatnya mengalir dan menular pada kita semua. Kemudian juga Bapak Ibu peserta, ya saya tadi sudah diperkenalkan, saya Dina Mutmainah. Saya akan berbagi cerita sedikit tentang keragaman ikan perairan darat dan peluang Lumbang untuk budidaya ikan lokalnya. Saya yakin bahwa di antara Bapak Ibu sekalian banyak yang lebih memahami dari saya. Senang sekali pada akhir acara nanti kita bisa berdiskusi dan berbagi pengalaman. Oke. Pertama saya tampilkan dulu. Ini adalah luasan perairan darat di Asia Tenggara. Kami mendapatkan data ini karena kami juga bekerja di Southeast Asian Fisheries Development Center, suatu organisasi yang melakukan kegiatan penelitian perikanan, dan Indonesia itu khusus untuk kegiatan perikanan perairan darat. Dan Indonesia itu memiliki perairan darat yang paling luas, yaitu 54 miliar hektar, kemudian diikuti oleh Thailand, dan kemudian Kambodia. Namun untuk produksi ternyata Myanmar yang paling tinggi, kemudian diikuti Kambodia dan Indonesia. Indonesia baru hanya 14% dari seluruh produksi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Oke. Di Indonesia itu ekosistem perairan daratnya ada waduk, ada genangan lainnya itu sekitar 0,65 juta hektar, kemudian ada danau sekitar 1,8 juta hektar, dan sungai serta rawa sekitar 12 juta hektar. Yang sudah dapat diusahakan untuk kegiatan perikanan itu sekitar 13,85 juta hektar. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Sukardi dan Profesor Kartamiharja pada tahun 2007. Kemudian estimasi potensi produksi itu sebenarnya 3,3 juta ton, seperti yang disampaikan oleh Pak Sarnita tahun 97 dan Aaron Thomas tahun 2003. Tapi sampai sekarang kita belum mencapai sampai 3 juta ton itu. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah spesies ikan air tawar kurang lebih 1.400 jenis. Nah, ikan-ikan itu dapat kita kelompokkan menjadi ikan yang bernilai ekonomis penting, ikan yang berpotensi sebagai ikan hias, kemudian ikan yang mulai terancam. Nah, ini adalah ikan-ikan yang ada di Sungai Musi, dan dilakukan penelitian oleh Ibu Profesor Husna tahun 2008. Di Sungai Musi itu ditemukan 233 spesies dari 111 genus dan 38 famili.
Dan ikan ini juga dikelompokkan, ada ikan yang termasuk catfish, ada ikan yang berpotensi untuk sebagai ikan hias. Ini adalah produksi perikanan tangkap perairan darat yang tercatat, yang di grafik ya. Sumbernya adalah satu data KKP. Di sini terlihat bahwa ikan yang dicatat adalah udang, toman, sepat, patin, nila, lais, gabus, betok, dan baung. Sebenarnya menurut FAO tahun 99, produksi ikan yang dihasilkan dari perikanan tangkap itu sekitar 2-7 kali lebih tinggi dari produksi ikan yang dicatat. Kemudian perairan darat itu memberikan kontribusi besar untuk kehidupan masyarakat. Ya, sebagai sumber protein dan ketahanan pangan karena harganya yang terjangkau, ikannya juga lebih segar, kemudian bebas bahan pengawet, dan menurut FAO itu digemari 12% dari masyarakat. Perairan darat juga memberikan sumber pendapatan asli daerah. Jadi dari kegiatan seperti kalau di Ogan Komering Ilir itu ada lelang lebak lebung. Nah, lelang itu memberikan PAD bagi kabupaten tersebut. Juga pengelolaan tempat pelelangan ikan. Kemudian pemasaran ikan hias dan ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti ikan sidat ke mancanegara tentu memberikan pendapatan untuk daerah dan Indonesia, serta perputaran nilai ekonominya cepat. Bagi rakyat itu memberikan lapangan pekerjaan, dapat melakukan budidaya ikan yang benihnya dari tangkapan dan sebagai bahan baku kuliner. Selain itu, ekosistemnya sendiri seperti danau bisa menjadi lokasi pariwisata atau dikembangkan untuk spot fishing. Pemerintah dalam usaha untuk memasyarakatkan makan ikan, ada suatu gerakan Gemar Ikan, supaya dari kecil, dari dini, anak-anak kita sudah terbiasa untuk makan ikan ya. Jadi dibuatlah brosur yang menarik untuk anak-anak, kemudian acara-acara seperti kalau di Palembang tahun kemarin ada di mall, gitu, ada menteri gitu mengajak anak-anak untuk makan ikan. Dan tentu ini nantinya akan membutuhkan ikan yang banyak di pasaran. Kemudian juga pada bulan Ramadan kemarin ada gerakan nasi ikan, itu makan ikan lawan corona oleh KKP, diikuti oleh balai-balainya. Kami juga mengadakan acara tersebut, berbagi kepada sesama, dan ternyata tidak hanya dilakukan oleh KKP, dilakukan. Saya lihat juga himpunan mahasiswa aquaculture Universitas Muhammadiyah Palembang juga melakukan itu. Dan lebaran kemarin ada lebaran ikan. Jadi kita sekarang upayakan kalau lebaran tuh jangan cuma makan ayam, jangan cuma makan rendang, daging gitu. Kita juga coba makan ikan. Tapi sebenarnya kalau orang Palembang, dan saya lihat juga di Banjarmasin itu sebenarnya kalau mereka buat ketupat, itu ketupatnya kuahnya kuah ikan gabus ya. Dan juga makanan Palembang lainnya juga banyak yang berbahan ikan gabus, ikan atau ikan lainnya gitu. Seperti pempek, tekwan, celimpungan, dan kuah burgo, kuah lakso gitu. Itu semuanya berbahan ikan. Nah, untuk mendukung itu, alhamdulillah bulan Januari tadi telah diresmikan oleh Bapak Menteri, Pak Dr. Edi Prabowo, bahwa Palembang karena memiliki perairan umum daratan paling lengkap, ya ada sungai, ada danau, ada rawa, ada lebungnya. Gitu. Didirikanlah SIPDEK, suatu organisasi untuk kegiatan penelitian perikanan khusus untuk perikanan darat, dan itu ada di Palembang. Peresmian gedungnya dilakukan pada awal Januari tadi, tapi kegiatannya sudah dimulai dari tahun 2014. Nah,
promosi-promosi kepada anak-anak untuk gemar makan ikan tentu akan meningkatkan kebutuhan pangan akan ikan tersebut. Jadi misalnya tahun 2019 ini kebutuhan itu hanya 12,6 juta ton. Nah, diasumsikan dengan kenaikan pertumbuhan penduduk, kemudian angka konsumsi ikan sekian kilogram per kapita per tahun, pada tahun 2045 itu tentu anak-anak kita tadi yang sekarang mungkin baru berumur 5 tahun, itu sekarang kan sudah dewasa, kebutuhan juga akan semakin meningkat. Ini ada sumbernya dari BPS. Nah, untuk budidaya ikan perairan darat bukan lagi hal yang sulit untuk saat ini, dan itulah salah satu cara untuk meningkatkan produksi. Kalau Bapak Ibu searching di Google, tinggal ketikkan budidaya perikanan perairan darat, itu akan muncul banyak sekali. Dan ini hanya sepersekiannya dari yang Bapak Ibu dapatkan di Google Search. Jadi kalau misalnya ingin belajar budidaya ikan nila, itu sudah ada. Ikan mas, ikan lele, ikan gabus, semuanya sudah ada di internet. Program pemerintah untuk perikanan budidaya tahun 2020 hingga 2024 itu dengan pendekatan pembangunan perikanan budidaya. Kalau kita ringkas dari sini bahwa fokus pada pengembangan komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar, dilakukan dengan ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melibatkan stakeholder budidaya ikan untuk kesejahteraan sosial. Jadi kata kuncinya adalah pengembangan komoditas unggulan, berorientasi pada permintaan pasar, ramah lingkungan, berkelanjutan, melibatkan stakeholder, dan kesejahteraan sosial ekonomi. Permasalahan dan tantangan perikanan budidaya pada tahun 2020 hingga 2024 pada lingkungan internal adalah pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya itu belum optimal. Jadi seperti di sini kita lihat bahwa yang biru itu potensi lahan budidaya ikan air tawar, sebenarnya masih bisa kita tingkatkan lagi. Nah, untuk budidaya, sebenarnya ikan seperti apa sih yang harus kita pilih? Untuk usaha budidaya, sebaiknya dipilih ikan yang cepat tumbuh. Untuk mencapai ukuran pasar yang diinginkan konsumen, itu kalau bisa pembesaran itu kurang dari 1 tahun. Jadi secara ekonomi itu masih sangat menguntungkan. Ini adalah ikan-ikan yang banyak dibudidaya di Asia Tenggara. Itu ikan lele, ikan nila, dan ikan rohu labeo. Ini ikan rohu labeo banyak di Vietnam, itu seperti ikan si hitam. Nah, ini yang jenis ikan lokal yang umum dibudidaya untuk konsumsi. Ya, ada gabus, ada patin, ada baung, ada lele, ada ikan betutu, dan juga ada ikan semah. Sedangkan kalau nila seperti itu ikan mas, mujair itu kan bukan ikan lokal. Itu ada ikan introduksi. Saat ini yang paling menguntungkan itu adalah bisnis budidaya ikan gabus. Karena ikan gabus itu memiliki prospek yang tinggi karena harga jualnya tinggi ya. Kemudian mortalitas ikan gabus juga rendah, sehingga menjadi keuntungan komersial dalam proses transportasi ikan gabus dalam keadaan hidup. Ikan gabus konsumsi yang berukuran 300 sampai 500 gram itu bisa dicapai dalam waktu 9 sampai 10 bulan. Nah, ini bila Bapak Ibu ingin belajar budidaya ikan gabus, tinggal masuk di YouTube, kemudian ketikkan budidaya ikan gabus, akan banyak keluar. Terlihat ada yang promosi bahwa 5 juta per bulan bersih gitu. Terus budidaya ikan gabus di kolam beton, ada di rawa, kemudian pakannya juga sudah pakan pelet. Gitu. Sangat mudah untuk mencari cara belajar budidaya ikan gabus saat ini. Kemudian ikan gabus juga memberikan peluang bisnis yang besar karena mengandung albumin.
kalau dulu, kenapa orang-orang tua zaman dulu kalau ada anaknya atau menantunya melahirkan, itu biasanya dibuatkan rebusan ikan gabus, kemudian diminumkan, itu biasanya lukanya cepat kering. Demikian juga kalau ada orang kecelakaan, juga diberi rebusan air ikan gabus. Saat ini sudah diproduksi dalam bentuk tablet, dalam bentuk pil, atau dalam bentuk cairan injeksi. Dan ini kebutuhan albumin ini tentu meningkat dengan semakin banyaknya pabrik yang memproduksi albumin dalam bentuk awetan. Ini Bapak Ibu, nanti kan paparannya juga di-sharing. Silakan saja kalau Bapak Ibu mau buka langsung dari YouTube ini. Atau ini mungkin dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian untuk selain sebagai ikan budidaya konsumsi, tentu bisa untuk potensi ikan hias. Dan ini saya sampaikan potensi ikan hias dari Sumatera Selatan. Bagaimana kriteria ikan hias, suatu ikan untuk menjadi ikan hias? Bila ia indah karena bentuk yang unik, bila ikan itu indah karena warna yang menarik, dan bila ikan itu indah karena gerakan berenangnya yang lincah. Nah, menurut penelitian Ibu Profesor Husna, itu ada sekitar 60 jenis ikan yang bisa dikembangkan untuk ikan hias dari Sumatera Selatan, dari Sungai Musi. Saya tampilkan beberapa. Ini ada puntung hanyut, tubuhnya warnanya perak, ada sirip terdapat warna hitam dan kuning, harganya juga mahal, dan banyak terdapat di perairan Musi Banyuasin, Ogang Komering Ilir, dan Muara Enim. Kemudian ikan belida. Ikan belida ini selain untuk dikonsumsi, ikan ini juga sangat indah untuk dijadikan ikan hias. Ya. Namun harganya sangat mahal. Kemudian jelawat, ini atau nama lainnya, kalau di tempat lain ada ikan kelemak atau jelejar. Ikannya juga gerakan yang sangat lincah, karena agresif, warnanya menarik, siripnya juga warna merah, dan harganya juga relatif mahal. Kemudian ada ikan botia. Ikan botia itu warnanya jingga atau orange dengan 3 garis hitam, jadi terlihat sangat indah dan merupakan komoditas ekspor. Dan harganya juga cukup mahal, banyak di Kabupaten Musi Banyuasin, di Muara Enim, dan Banyuasin. Kemudian ikan lampam itu berbentuk pipi, warnanya keperak-perakan, siripnya berwarna merah. Jadi ikan ini sangat indah kalau dimasukkan di dalam akuarium, tapi harganya juga relatif murah. Ada tilan. Tilan ini warna coraknya itu ada merah atau orange terang, di atas kepalanya ada hitam, dan bergerak lincah. Harganya relatif mahal. Kemudian si hitam, tubuhnya itu warnanya hitam pekat, dan sirip dorsal yang panjang serta lebar, sehingga kalau dia berenang terlihat sangat indah, dan harganya juga relatif mahal. Ada selimang, ciri khasnya adalah garis warna gelap yang lebar dan memanjang dari akhir tutup insang hingga pangkal ekor. Harganya relatif murah. Demikian Bapak Ibu, dengan terus menggali potensi yang ada tetapi tidak mengeksploitasi secara berlebihan, keseimbangan alam akan tetap terjaga dan terus memberikan manfaat bagi anak cucu kita sebagai wujud syukur akan nikmat darinya. Bapak Ibu sekalian, pergi mancing dapat ikan kelemak, nama lain dari ikan jelawat. Terima kasih sudah menyimak, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dina atas paparan yang sangat menarik sekali. Jadi
Bapak Ibu semua, tadi Ibu Dina menyampaikan tentang pentingnya perikanan darat bagi Indonesia, bagi Sumatera Selatan khususnya, terus juga kenapa kegiatan budidaya harus dilakukan. Jadi kegiatan budidaya sungguhnya bisa memaksimalkan potensi dari perairan darat yang memang potensial untuk dikembangkan. Nah, jenis-jenis ikan yang potensial untuk dikembangkan tadi sudah ditampilkan gitu ya. Untuk ikan-ikan konsumsi diupayakan adalah jenis-jenis ikan yang cepat tumbuh, sedangkan untuk ikan hias adalah beberapa jenis ikan yang memiliki nilai tinggi gitu ya, berpotensi untuk dikembangkan menjadi ikan hias. Baik, itu tadi paparan dari Ibu Dina. Selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Pak Bobi. Wow, lagi di pantai Pak Bobi. Kita kasih kesempatan kepada Pak Bobi untuk menyampaikan materinya. Sama Pak, nanti sekitar 20-30 menit. Nanti langsung di share screen saja dari perangkat Bapak. Saya bacakan profil singkat. Pak Bobi ini adalah dosen prodi aquaculture di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi untuk pemberitahuan, prodi aquaculture itu adalah nama baru yang sudah diseragamkan karena ada edaran Dikti untuk menyeragamkan nama dari program studi. Nama penyeragaman ini menjadi penting karena untuk mencegah kendala teknis gitu ya. Jadi misal kalau kayak ada pembukaan PNS atau penerimaan pegawai, terkadang mereka menggunakan nomenklatur yang berbeda-beda untuk latar belakang prodi. Ada ilmu perikanan, ada budidaya perairan, ada aquaculture, dan seterusnya. Makanya supaya tidak ada kendala tersebut, maka kemudian diseragamkan menjadi aquaculture. Prodi aquaculture, Fakultas Pertanian cukup responsif untuk segera melakukan perubahan yang diperlukan. Nah, perubahannya itulah yang utama. Lanjut profil Pak Bobi. Jadi Pak Bobi ini sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Budidaya apa? Perikanan darat ini ya? Oh iya, kemarin aku penuh sebenarnya. Alhamdulillah dikasih ID-nya. Ya, makasih Bu. Jadi demikian pendidikan sekarang sedang dalam tahap akhir gitu ya, menyelesaikan studi doktor. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Bobi udah siap untuk memulai presentasinya? Oke, sudah. Sudah tampil belum, Pak? Sudah ya? Sedang proses. Share screen, oke. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ir, moderator yang telah menyampaikan dan memberikan kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam kondisi pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan dan tidak kekurangan sesuatu apapun dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Muhammadiyah Palembang selama melewati 41 tahun yang cukup lama, dan yang saya hormati pimpinan Dekanat Fakultas Pertanian, Ibu Rosmia dan Wakil Dekan beserta Wakil Dekan, yang saya hormati Ibu Dina Rukmaina, yang saya hormati juga Prodi Aquaculture yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya saya di sini masih belajar dan banyak pembicara sebenarnya yang kapasitasnya lebih dari saya, tapi saya coba untuk membagikan sedikit apa yang saya pahami di forum kali ini. Baik, tadi sudah panjang lebar, kalau Bu Dina banyak
pantun, tapi kalau saya bukan jago pantun, saya pendengar pantun aja, Bu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang budidaya ikan budidaya ikan lokal berbasis teknologi tepat guna. Tadi sudah disampaikan sedikit tentang riwayat hidup saya. Saya menempuh pendidikan dari Sekolah Tinggi Perikanan, dilanjutkan dengan Universitas Wijaya, dan sekarang sedang menempuh studi Departemen Perikanan UGM. Dulu saya juga pernah bergabung menjadi penyuluh di tahun 2007 hingga 2009 dalam penyaluran pinjaman lunak kepada pembudidaya ikan. Terutama saya ditugaskan di Kabupaten Lahat, waktu itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan. Setelah memfasilitasi penyaluran kredit, saya mencoba berkarir di pemberi pinjaman kredit sampai 2011 untuk perbankan. Sekarang dari tahun 2011 hingga sekarang saya sebagai tenaga pengajar, dan beberapa riset yang sudah dilakukan atau beberapa penelitian kerjasama dengan UNDP, GIZ, serta Kemenristek dari tahun 2012 hingga 2017 saya sebagai anggota yang diketuai oleh Ibu Hermi Zuryani. Beberapa hasil riset kami bisa diakses nanti, atau mau lebih tahu tentang apa saja riset-riset yang sudah kami lakukan, bisa dilihat di Google Cendekiawan atau Google Scholar. Tinggal diketiknya namanya aja, keywordnya siapa gitu. Saya akan memberikan perairan darat. Dan tidak dipungkiri bahwa ada beberapa jenis spesies yang melakukan migrasi. Migrasi dari tawar ke laut dan dari laut ke tawar. Tawar ke laut disebut Catadormus, sedangkan dari laut untuk melakukan reproduksi di tawar, ikan air tawar maka disebut Anadormus. Beberapa contohnya adalah ikan bulan-bulan, Megalops yang ada di Indonesia ini, Cyprinoides, dan ada juga untuk ikan yang Catadormus, Anguilla atau disebut dengan sidat. Ada 4 spesies di Indonesia, yaitu Marmorata, Celebensis, Bicolor, dan Bicolor Passivia, dari beberapa yang saya kutip, dan ikan Anadormus sebagai contoh yaitu ikan baramundi, disebut kakap putih. Nah, untuk biodiversitas sendiri sebenarnya Indonesia secara keseluruhan faunanya itu disebut dengan mega biodiversitas spesies di Indonesia nomor 2 setelah Brazil. Namun apabila dibandingkan dengan kepadatan atau kelimpahan ikan di dunia, maka ini saya kutip dari Bob Marter dan di bawah tahun 2018, itu bahwa Indonesia kepadatannya sendiri 0,6 spesies itu ditemukan di setiap 1000 km persegi. Jadi top benar-benar nomor 1. Selanjutnya yang ketiga malah Brazil yang berada di bawah. Nomor 3 Mas. Dan keragaman, kenapa kok ikan di Indonesia itu ditemukan banyak sekali keragamannya selain karena tropis. Ini ada riset berdasarkan Utama et al. Tahun 2016 tentang biografi Indonesia untuk ikan air tawarnya terutama. Kenapa ditemukan misalnya ikan yang ada di Malaysia itu memiliki identifikasi yang mirip atau kemiripan yang tinggi dengan yang spesies yang ada di Indonesia, karena konon dulu terbentuklah namanya paparan dataran yang semuanya bergabung jadi satu, disebut Sunda Shelf. Terus ada bagian kedua, bagian tengah, ini daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, ini jadi satu bagian. Dan ada bagian kedua, paparan kedua disebut paparan Walesi. Ini ada Lombok, Sumba,
Flores, Sulawesi, Timur sampai dengan Maluku. Yang konon terhubung dengan bagian yang ada di Filipina atau disebut dengan paparan Wallace. Dan yang ketiga, ini ada paparan Saul. Paparan Saul ini konon juga terhubung dengan benua yang ada di Australia. Sehingga apabila ketemu beberapa contoh spesies kayak kanguru itu ditemukan juga di Papua Nugini dan Papua sendiri. Padahal itu adalah hewan endemik yang ada di Australia juga. Jadi bukti-bukti itu sebenarnya ya make sense ya, masuk akal juga. Selanjutnya biodiversitas. Tadi udah dijelaskan sama Ibu Dina juga sebelumnya bahwa jumlah ikan Indonesia ini secara keseluruhan tawar dan laut itu sekitar 4.605 spesies. Jumlah ikan air laut di Indonesia jumlahnya sekitar 3.496 dan jumlah ikan air tawar di Indonesia ini sejumlah 1.218 spesies. Dari beberapa kutipan yang saya lakukan yaitu dari Benwan et al. Dan Poponter NB. Selanjutnya, hewan akuatik yang terancam yang prioritaskan oleh Kementerian Kelautan Perikanan ini sudah ada bukunya, nanti bisa diakses tadi yang dibuat oleh tim Dirjen KP3K oleh Benwan et al. Bahwa terdapat 111 spesies hewan akuatik yang terancam punah. 111 ini tidak semuanya jenis ikan, ada amfibi, ada reptil, moluska, udang, kepiting, dan yang sudah cukup jarang ditemui, bahkan kemarin sempat viral, ada yang namanya ikan pari ini total, dia yang khusus berada di air tawar sampai ukurannya itu melebihi dari hampir ukuran manusia bahkan, dan itu ditemukan di areal sungai. Referensi lain bisa nanti diakses, ini untuk hewan akuatik yang terancam bisa melalui setlist dari UCN. Namun kalau saya baca lagi, tidak semuanya ini dianggap ada kekurangan data, ada tidak menjadi prioritas. Padahal kalau saya terkadang bertanya dengan nelayan setempat yang ada di Sumatera Selatan, beberapa ikan sudah sulit ditemukan. Dan mudah-mudahan ini jadi perhatian untuk di masa yang akan datang, terutama bagaimana caranya melestarikannya. Saya mengutip lagi dari buku dari Pak Iqbal tahun 2011 tentang diversitas ikan, diversitas dari daerah rawa gambut khususnya di kawasan Banyuasin yang notabene kalau dilihat di petanya dia hampir dekat dengan Bangka, terutama daerahnya itu di kawasan Sungai Merang atau Kepayang. Ikan yang ditemukan kurang lebih ada 58 bila dikelompokkan secara maksudnya spesies yang ditemukan di sana yang teridentifikasi dilaporkan sekitar 58 spesies. Ini kalau mau cari, ini tahun 2011 ya, kalau terbaru belum ada. Ikan-ikannya yang endemik tentunya dan beberapa agak sulit untuk ditemukan mungkin di Kota Palembang, seperti ikan arwarna, nyebutnya tengkloso, ada sebutannya jenisnya, bisa dilihat di sini, ikan lais, kelompok salah satunya ikan juara, dan selanjutnya hingga dengan ikan buntal. Ini saya coba merangkum lagi lebih lanjut. Nah, kenapa kok areal-areal ini menjadi perhatian sebenarnya? Karena banyaknya areal konversi dari lahan hutan yang seperti kita ketahui Taman Nasional yang ada di Sumatera Selatan juga itu dihinggap atau dimampirin oleh burung-burung migrasi karena banyaknya sumber-sumber makanan yang berada di sana. Jadi
dan diperhatikan ada foto di bagian sini, konversi lahannya cukup mengkhawatirkan ya kalau secara tidak langsung di sini, dan dikonversi menjadi hutan tanam industri. Ini ada beberapa jenis ikan yang ditemukan di sana. Saya coba buat studi kasusnya. Ada ikan juara, kalau orang Palembang nyebutnya juara lanang, juara betina, di sini jenis pangasius. Ada ikan walagu jenis di sini. Walagu di sana ditemukan bahkan sampai ada sekitar 4 spesies. Dan ikan yang lainnya. Oke, saya mohon kontribusi dari Bapak Ibu untuk mengisi ada sedikit pertanyaan, sebenarnya nggak berat ya, hanya apa namanya, pengen tahu seberapa jauh tentang budaya ikan atau keberadaan ikan yang ada di Sumatera Selatan atau ikan air tawar pada umumnya. Saya akan bagikan ke sebentar di chat. Nah, ini bisa diisi sedikit, ada kodenya. Sebenarnya nggak pertanyaan yang berat ya. Saya akan saya coba share lagi. Ini bisa dilihat langsung. Pertanyaannya, apakah Anda pernah budidaya ikan endemik air tawar? Sebanyak 2 orang menjawab pernah dan 9 orang tidak pernah. Ada 11 partisipan yang mengisi. Dan memang untuk melakukan budidaya ikan air tawar sendiri tantangannya banyak ya. Saya agak kesulitan untuk melakukan sharing ke pertanyaan selanjutnya, namun saya lanjutkan aja ke materi aja. Jadi kalau kita berbicara tentang budidaya ikan air tawar, banyak sekali jenisnya, namun yang perlu diketahui dari hasil tangkapan itu sendiri tidak semuanya dimanfaatkan atau dijual. Dan saya pernah membaca bahkan sekitar hampir 40% saja yang dimanfaatkan untuk dijual dan sisanya dibuang dari hasil tangkapan tersebut. Artinya sumber daya ikan ini banyak yang secara tidak langsung terbuang sia-sia ya. Sehingga menjadi menarik apabila kita berbicara tentang aquaculture atau kenapa harus ada budidaya ikan. Tantangannya untuk budidaya ikan itu sendiri, kenapa harus dilakukan? Tentunya sudah sering kita dengar bahwa di alam sendiri menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Contohnya sebagai nomor 1, saya bisa menyampaikan climate change, perubahan iklim yang suhunya tentunya tidak bisa diprediksi, kapan terjadi musim hujan, kapan terjadi musim panas, bahkan ada riset menyebutkan bahwa di Afrika itu musim panasnya bisa hampir 8 bulan. Selanjutnya, polusi mikroplastik. Mikroplastik ini bahkan terkonsumsi bukan sampai di ikan aja, bahkan sampai ke plankton. Jadi kalau mikroplastik ini terkonsumsi di plankton, terus plankton dimakan oleh ikan, ikan kemudian dimakan manusia, tentunya akan membawa dampak secara tidak langsung. Yang ketiga, ada overfishing. Overfishing jenis ikan yang tadi ekonomis ditangkap banyak dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang masif, dan tidak ada stock assessment. Nah,
apabila tidak ada stock assessment, dikhawatirkan bagaimana dia akan melakukan rekrut secara alami atau bagaimana untuk melanjutkan generasi-generasi selanjutnya. Yang tak kalah menarik itu nomor 4 adalah invasive species. FAO menurut data SOFIA tahun 2020 ini baru di launching bulan Mei kemarin menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan di sini dunia, ini data dunia menyebutkan tren penangkapan ikan ini jumlahnya naik turun, tidak selalu dinamis naik ke atas. Artinya ada kemungkinan dia mencapai titik puncak dan ada kemungkinan bila di puncak dia akan melandai. Ini yang dikhawatirkan. Selanjutnya ada dari yang merah ini hasil tangkapan dari alam. Dan ini bagian biru tua ini adalah untuk budidaya atau aquaculture di lahan atau lahan perairan umum atau perikanan darat, dan ada budidaya atau aquaculture di untuk ikan-ikan spesies dari marine species. Jadi kalau dilihat trennya malah aquaculture ini semakin meningkat. Artinya kebutuhan untuk aquaculture dan ditopang dengan teknologi-teknologi yang sekarang berkembang itu akan semakin masif. Bahkan di Amerika itu sendiri sudah men-create atau mengkultur daging tanpa memelihara hewan itu sendiri. Mereka mengkultur jaringan. Nah, ini tantangan budidaya ikan endemik. Tentunya ikan endemik yang dipelihara ini tidak gampang untuk dipelihara atau tidak gampang untuk hidup, karena pada saat awal ini ada masa aklimatisasi awal untuk beradaptasi dari mungkin airnya tetap sama tapi wadahnya yang berbeda. Nah, selanjutnya transportasi, terutama di sini ada pemindahan ikan dari satu tempat yang lain, akan menarik setiap spesies ikan tentunya berbeda-beda. Banyak metode yang dilakukan untuk transportasi ini, mulai dari penggunaan bahan herbal untuk membius ikannya agar tidak mati atau pingsan sementara, dan selanjutnya ada metode untuk pemberian es sehingga ikannya pingsan juga sementara. Selanjutnya ada aklimatisasi lanjutan. Nah, ini aklimatisasi lanjutan pemindahan ikan yang jauh, kalau menurut saya jauh dari lokasi penangkapan ikan yang sebelumnya, dan domestikasi tentunya dari tingkat spesies itu sendiri. Ada kemungkinan ikan itu memiliki varian atau disebut dengan subspesies. Makanya perlu dikaji lagi lebih lanjut tentang diversitas morfologi dan tingkat molekulernya. Yang keempat, tantangannya adalah preferensi pakan, edukasi pakan. Tentunya saya akan menjelaskan nanti bagaimana cara memproduksi cacing tubuh efek, tapi hanya memberikan gambaran sekilas. Dan maggot. Karena apa kok pakan ini penting? Di tengah pandemi saya pernah diskusi dengan pembudidaya ikan. Di tengah pandemi ternyata harga pakan pelet itu bukannya menurun, malah meningkat harganya. Udah tantangan pembeli pada saat proses pasca produksi, untuk penjualannya ya agak repot, karena orang biasanya kalau untuk dipanen dalam jumlah yang banyak untuk kebutuhan hajatan, sedangkan sekarang kan hajatan sudah tidak ada lagi ya, tentunya, dan tingkat konsumsinya lari ke tingkat individu. Tapi pakan-pakan ini tentunya harus membawa dampak kesehatan ikan, respon pakan, dan karkas antara daging dengan tulang atau durinya. Selanjutnya proximat, mohon maaf, dan ada ekspresi gen yang perlu diketahui seberapa jauh ikan itu secara fisiologi dapat atau mampu menerima pakan tersedia, apakah sudah sesuai atau tidak. Yang nomor 5 itu manajemen kualitas air. Ini teknologi yang sudah digunakan tentunya sudah banyak sekali untuk spesies-spesies ikan yang sudah memiliki daya tahan atau hidup di wadah aquaculture. Salah satunya ada MBG, ada polikultur. Tadi Ibu Dina sempat menjelaskan ada hewan-hewan monster fish. Contohnya ikan gabus, ikan
ikan apa namanya gabus malas, ada ikan toman. Tentunya pada saat proses budidaya dia membutuhkan pakan-pakan alami, ini bisa dilakukan dengan pemeliharaan ikan secara bersama-sama, yaitu ikan nila. Nanti ketika ikan nilanya melakukan perkawinan dan dia ada keturunan, kalau ada telur-telur yang menetas itu bisa dimanfaatkan untuk ikan gabus. Ada RAS, ada terus digitalisasi database, maksudnya ada alat ukur yang sekarang sudah bisa diakses lewat HP. Namun ini tidak murah dan tentunya digunakan atau dimanfaatkan untuk udang karena harga komoditasnya mahal dan ini statusnya disewakan kalau saya nggak salah. Dan platform pengembangannya itu Jalalot yang berdomisili di Yogyakarta. Selanjutnya polikultura yang berhubungan dengan tanaman-tanaman bisa juga dilakukan dengan budidaya ikan, yaitu metode aquaponik, vertikultur, budidaya ikan dalam ember, dan aquapadi. Dan ketika dipelihara, tentunya ikan akan mengalami masa-masa kritis, di mana ada serangan-serangan patogen dan vibrio, yang ini juga patut menjadi perhatian, sehingga perlu multivitamin, disinfeksi pada wadah, dan pengamatan secara rutin. Dan ketika ikan sudah hidup dalam tempo waktu yang cukup panjang, sudah merespon pakan dengan baik, dengan status kesehatannya sudah baik, tentunya kita bisa melakukan pemeliharaan ikan, namun perlu lagi historical tentang ikan-ikan yang didapatkan tersebut, sehingga dengan harapan adanya percepatan pertumbuhan, ada FCR, PER, pola pertumbuhan, uji tantang, bahkan untuk level patogen dan genomik. Saya sedikit menjelaskan tentang diversitas morfologi dan molekuler. Ini mohon maaf Pak Ir, waktunya kalau saya ini ya sudah kelewat atau belum diingatkan lagi. Baik Pak, silakan diselesaikan sedikit lagi kan ya. Oh ya, saya beberapa slide lagi, saya percepat. Diversitas morfologi bisa dilihat dari morfologi itu sendiri, morfometrik, meristik, dan otolit. Untuk tingkat atau level molekuler itu bisa diamati dengan keragaman DNA, dengan target gen yang banyak sekali pilihannya, mtDNA dan metodenya juga bisa dengan microsatelit, NSP, SNP, RFID, RFLP, barcode, fingerprint, dan ekspresi gen. Ini penelitian saya yang sedang saya garap tentang ikan gabus. Saya coba mengelompokkan ikan gabus yang berada di 9 lokasi dengan habitat sungai, rawa, dan danau berdasarkan karakter morfometrik. Ini sedang direview jurnalnya. Ini hasilnya, pengelompokannya berdasarkan jarak kemudian ada berapa, ada 4 clade di sini atau 4 kelompok, 4 grup. Untuk produksi pakan to be fed, tentunya pakan to be fed ini kalau beli, kalau pengalaman saya yang pernah melakukan budidaya ikan untuk pembenihan, ini harganya naik dan terus naik, bisa mencapai 1 cangkir itu nggak tahu ya kalau harga sekarang mungkin di atas 10 ribuan. Nah, beberapa ini udah banyak riset ya untuk melakukan budidaya cacing sutra secara mandiri dengan kata kuncinya di sini panennya bisa dilakukan hingga 15 hari. Yang faktor selanjutnya butuh media. Medianya ini bisa didapatkan dari berbagai macam. Ini ada salah satunya menurut pengalaman di sini bapaknya menjelaskan menggunakan dari sawah atau media tanam sawah yang sudah panen. Yang kalau di artikel di sini bisa digunakan juga atau ketebalan media yang digunakan adalah dari limbah ikan lele. Yang terbaik 8 cm menggunakan limbah tambahan juga untuk nutriennya dari cacing tersebut. Karena cacing itu sendiri satu ekor cacingnya ketika dia melakukan perkawinan itu bisa sampai dengan 4 ekor atau 4 butir telur yang berhasil untuk direproduksi. Dan selanjutnya akan bertambah banyak hingga produksinya bisa meningkat 13 kali lipat menurut artikel dari Suryadin et al. Tahun 2017. Selanjutnya,
untuk pakan itu sendiri bisa menggunakan pakan yang dari maggot. Pakan maggot di tahun 2012, tahun 2008 dilaporkan menggunakan dengan limbah dari sawit, ini bisa mencapai proteinnya 60,2% dengan pertumbuhannya yang signifikan dan daya tahan tubuhnya yang lebih baik, status kesehatannya juga tak kalah dengan ikan yang makan pelet. Nah, ini ada untuk life cycle-nya dari maggot itu sendiri hingga dia menjadi BSF, Black Soldier Flyer. Namun sekarang untuk penggunaan nutriennya ini sendiri dari maggot tidak perlu menggunakan limbah sawit, karena tentunya sawit dicari orang sekarang, limbahnya pun juga dimanfaatkan. Sekarang ada limbah-limbah organik rumah tangga yang bisa dimanfaatkan, yaitu dari sampah-sampah organik sayur, buah-buahan, caca-caca, dan ada di sini bioreaktor yang digunakan untuk menumbuhkan maggot itu sendiri. Dan menurut riset bahwa kandungan protein dari maggot yang ditumbuhi sayur dan buah-buahan ini bisa mencapai dengan 46,48%. Tentunya ini potensi yang baik, bisa dikembangkan untuk membudidayakan ikan sekaligus maggot sebagai pakannya. Dan bukan hanya untuk pakan ikan, ini juga bisa digunakan sebagai pupuk, bahkan pupuk cair dan pupuk padat, bahkan untuk pakan unggas. Nah, ini saya lanjutkan dengan teknologi lanjutan, yaitu MBG unik. Salah satunya adalah tentang MBG, yaitu microbubble generator yang bisa menghasilkan ini ukuran dari gelembungnya 100 hingga 300 mikron, lebih kecil dari aerator pada umumnya, dan dia bisa bertahan dalam waktu lama sehingga bisa dimanfaatkan ikan jangka waktu panjang. Nah, tentunya ini menarik karena ada jenis-jenis ikan yang tingkat konsumsi oksigennya tinggi. Tadi seperti disebutkan Ibu Dina, ada misalnya ikan lampang yang bisa digunakan, ada bahkan ikan tor yang bisa mungkin yang akan datang bisa di riset lebih lanjut. Nah, dan DO-nya ini hingga mencapai 4,2 yang kalau menggunakan aerasi hanya 2,7 mg per liter dengan kedalaman sekitar 30 cm. Selanjutnya ada temuan lagi untuk teknologi budidaya wader pari. Ini wader pari sebutan untuk daerah Jawa. Kalau di kita Sumatera Selatan nyebutnya kelompok ikan rasbora. Kalau di Sumatera Barat dia hanya hidup di daerah spesiesnya, dia hanya hidup di daerah danau di sekitaran sana, dan ini sudah bisa dilakukan pembudidayaan lebih lanjut dan produksi telur setelah melakukan pemijahan ini bisa 2 minggu saja memproduksi telurnya dan melakukan pemijahan kembali untuk induknya setelah dipelihara, dan ini menggunakan metode ras. Ya kan, ini juga ada yang sedang hits, ada baru ini budidaya padi jenis IR95 yang digabungkan dengan budidaya ikan. Tentunya ini tanpa media tanah. Dia hanya menggunakan aliran yang dialirkan ke dalam saluran-saluran yang ada, dan ada proses nitrifikasi yang bisa dimanfaatkan oleh ikan, menguntungkan bagi ikan dan menguntungkan juga bagi padi. Ini sambil simbiosis mutualisme antara keduanya. Dan kami mencoba melakukan riset juga tentang ikan betok, di mana untuk budidaya ikan betok menggunakan spirulina atau makroalga, ini bisa meningkatkan reproduksi ikan betok setelah melakukan pemijahan selama 60 hari kemudian. Jadi lebih maksimal. Sudah bisa nanti dibaca untuk lebih lanjut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin waktunya lebih dari yang ditentukan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan ke email saya. Dan ini ada sedikit gambar
untuk kondisi perairan darat atau perikanan darat di daerah Danau Cala ini pada saat panen akan ikannya mudik ke sini akan ditangkap, dan selanjutnya ada ditemukan ikan walagu, kalau kita nyebutnya ikan tapa di sana, yang ukuran ini super besar, ikan monster fish. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi. Jadi tadi kita sudah menyimak paparan materi dari Pak Bobi. Beliau banyak menyorot kondisi ikanan darat gitu ya, peluang budidayanya, dan kemudian teknologi budidaya yang bisa digunakan, termasuk budidaya pakan yang juga potensial untuk melaksanakan kegiatan budidaya perikanan darat ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi di chat saya lihat ada Pak Endri Junaidi yang sudah bertanya sama Pak Safran Makmur. Jadi Pak Endri Junaidi mengajukan pertanyaan sama Pak Bobi terkait dengan populasi ikan belida yang sudah sangat menurun, bahkan sangat jarang ditemukan di perairan darat. Nah, apakah yang harus dilakukan untuk menjaga agar populasi tersebut tidak punah? Untuk Ibu Dina sama dari Pak Hendri juga, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam menangkap ikan tidak menggunakan alat tangkap yang tidak merusak populasi ikan dan merusak ekosistem perairan darat? Itu dari Pak Hendri. Saya bacakan dulu aja ya seluruhnya. Untuk Bapak Ibu yang lain, kalau tidak sempat menulis di chat, bisa raise hand, reaction gitu. Jadi buat thumb up atau clap biar bisa menjadi kode bagi saya. Nanti setelah saya persilakan, silakan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Terus untuk Pak Bobi juga dari Pak Safran terkait dengan pengertian ikan endemik dan ikan lokal. Jadi ikan gabus tergolong ikan lokal karena kebutuhannya tinggi, karena banyak produk olahan khas Sumsel yang menggunakan ikan gabus tersebut. Begitu, sementara mungkin bisa dijawab dulu Ibu Dina sama Pak Bobi. Mungkin Ibu Dina dulu, terus kemudian Pak Bobi, langsung saja dua pertanyaan tadi digabungkan. Bu Dina dulu aja, Pak. Iya. Baik, silakan. Bu Dina dulu, Bu. Bu Dina dulu, Bu. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penangkapan ikan supaya tidak menggunakan alat tangkap, itu memang harus dengan sosialisasi, Bapak. Jadi bisa dengan melakukan pemasangan papan gitu di sekitar areanya tentang bahaya-bahaya penggunaan alat tangkap, kemudian juga bisa dengan pemberian brosur seperti itu. Jadi memang pendekatan dari sisi manusia ke manusianya yang di sini yang diperlukan. Karena kita tidak mungkin juga mengajak mereka untuk membaca tulisan-tulisan ilmiah kita kan. Jadi mungkin bisa dengan bahasa yang lebih populer kita tulis di koran seperti itu. Jadi masalahnya di sosialisasi. Kemudian juga mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya kalau untuk yang pertanyaan Pak Henry selanjutnya yang tentang belida juga ya. Tentang ikan belida yang sudah makin berkurang itu. Untuk menjaganya mungkin sebenarnya kita kan sudah punya itu undang-undang perikanan, di situ juga sudah ada konservasi.
tentang ekosistem, konservasi tentang sumber daya ikan, kemudian juga ada PP nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, tentang pengelolaan konservasi habitat ikan itu sendiri. Kemudian juga sudah ada sih bentuk kepedulian di tahun 2017 kemarin dari Wali Kota, inisiasi penyusunan regulasi seperti Perda untuk ikan-ikan, terutama ikan belida. Apalagi ya pertanyaan tadi? Apalagi Pak Irham? Itu Bu, sementara. Oh ya. Sementara itu. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Oh, ya. Nanti saya lanjutkan ya. Pak Bobi dulu, nanti balik lagi ke Ibu, ada pertanyaan baru nih masuk. Silakan Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Ir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Endri Junaidi. Tentunya kalau untuk database saya rasa secara jumlah ini masih simpang siur ya, berapa jumlah, mungkin dari teman-teman BP3U sudah lebih update untuk secara populasi berapa sih jumlahnya. Kalau sudah, memang sekarang sudah sangat jarang ditemuin kalau untuk penangkapan ikan bida. Namun untuk menjaga populasinya ini tentu tantangan bagi semua pihak tentunya untuk menjaga kelestariannya yang harus dilakukan. Tadi udah ada aturan, sudah dijelaskan oleh Bu Dina. Dan apakah sudah bisa dibudidayakan? Sepemahaman saya untuk budidaya ikan belida ini dalam hal pembesaran kelihatannya masih jarang ditemukan. Namun yang saya pahami ada untuk budidaya ikan belida melakukan reproduksi secara alami, ini sudah bisa dilakukan dan dibantu dengan manusia. Ini masih tentunya menjadi tantangan untuk yang akan datang. Selanjutnya dari Pak Safran, untuk klarifikasi, terima kasih Pak. Tadi atas sarannya ini ada endemik, ikan lokal, native species yang perlu dijabarkan lebih lanjut yang akan datang. Ini dulu Pak Ir. Baik, terima kasih Pak Bobi. Pak Endri gimana? Cukup Pak, terima kasih atas jawabannya. Cukup baik Pak. Ya baik, terima kasih Pak Endri. Terus Pak Jumaro, maaf Pak Safran Makmur. Oke, sepertinya udah cukup. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu Dina, Pak Bobi. Saya bacakan saja, nanti silakan langsung dijawab, boleh satu-satu atau boleh dijawab secara keseluruhan gitu ya. Dari Ahmad Raharjo, wah ini alumni kita nih. Mau bertanya, Bu, teknologi terbaru saat ini guna menunjang budidaya perikanan, dan mau bertanya bagaimana CBIB bagi pembudidaya ikan, bagaimana prosedurnya. Wah ini tepat sekali karena banyak penyuluh ini di sini, mungkin bisa langsung di Japri gitu penyuluh. Lokasinya di mana, ini penyuluh semua ini isinya. Ada pelaku nih mau melakukan budidaya yang baik gitu ya. Terus Pak Jumroh dari Bangka Tengah izin bertanya, bagaimana budidaya ikan lokal beloncah? Apakah ada penelitian yang membahas ikan ini dan ukuran produksi maksimal? Karena di Kabupaten Bangka Tengah masih cukup banyak ditemukan. Jadi itu ya, mumpung masih banyak gitu ya, penelitian, kepeduliannya harus ditingkatkan. Jangan sampai nanti sudah hilang baru kita mulai kalang kabut. Terus Dona Oktaviana, nah ini juga pembudidaya. Saya pernah membudidayakan ikan gabus di rawa, lambat sekali pertumbuhannya 2 tahun. Benihnya berasal dari alam. Faktor apa saja penentu keberhasilan budidaya ikan gabus, terutama di perairan umum. Jadi dia ini land water base kayaknya. Jadi dia budidayanya di rawa gitu.
kiat apa yang bisa dilakukan agar budidaya gabus di rawa bisa sukses. Terus Eka Mewinda, teman saya juga nih. Wilayah kita kan di rawa, bagaimana solusi supaya bisa budidaya di perairan darat, sedangkan wilayah rawa identik dengan pH yang rendah. Oke. Waduh, banyak ya. Saya bacakan 2 terakhir ini dulu, nanti kita tutup dulu. Dari Afina, model hidrogonik, gitu ya, yang dikembangkan memanfaatkan nutrisi dari amonia kolam ikan dan proses nitrifikasi dengan hasil unsur urea. Apakah sudah memenuhi kebutuhan hidup padinya? Sama Pak Bobi ini kayaknya. Terus Bu Iin, bagaimana potensi betok di perairan Tawarawa? Wah, ini makanan Pak Bobi benar. Sering join riset sama Bu El yang penelitian betok terus. Jadi dokter betok. Sedang itu juga. Baik, itu dulu pertanyaannya. Silakan dijawab Ibu Dinas dan Pak Bobi. Mulai Bu Dina dulu ya, barangkali ya. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Ahmad Raharjo. Ya, ini Pak, kebenaran saya hanya men-sharing tentang CPIB, itu memang sudah ada panduan-panduannya. Kalau Bapak memang ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi ke kantor. Di kantor banyak penyuluh perikanan. Ya. Jadi nanti bisa di paparan saya ada email saya, Bapak bisa hubungi saya via email dulu. Kemudian untuk pertanyaan tentang ikan gabus, Mbak Dona, di rawa. Kebetulan saya tahun 2012 sampai 2014 itu juga ada riset yang didanai oleh Insinas tentang pembenihan dan pembesaran ikan gabus di rawa. Kami lakukan di Musi Banyuasin waktu itu. Dan hasilnya 9 sampai 10 bulan itu sudah bisa besar, ukuran 300 sampai 500 gram. Pakannya adalah pakan pelet. Dia dibesarkan di dalam keramba. Dan yang pasti seleksi ukuran itu sangat penting. Karena kita tahu kan dia bersifat kanibal, dia bisa makan temannya sendiri. Nah, jadi seleksi itu yang paling penting kita lakukan. Kemudian pertanyaan dari Ibu Eka Mewinda tentang rawa yang identik dengan pH yang rendah. Iya Bu, memang pH di rawa itu pasti rendah. Makanya jenis ikan yang dikembangkan di sana juga disesuaikan dengan ikan yang mampu hidup di pH rendah, seperti ya salah satunya gabus ya. Pertanyaan apa lagi? Lagi ke atas. Kemudian, oh ya, mungkin kalau ikan belida, ya kayaknya Pak Henry juga tertarik sekali dengan ikan belida ya. Jadi saya lihat juga ada pertanyaan apakah ikan belida sudah dapat dibudidayakan. Sebenarnya sudah bisa Pak, tapi dalam skala lab itu sudah banyak dilakukan. Belida itu secara biologi mempunyai kelemahan. Jadi karena fekunditasnya itu rendah sekali itu hanya paling puluhan gitu, puluhan benih. Kalau kita bandingkan dengan patin yang bisa sampai puluhan ribu benih gitu kan. Kemudian dia kan karnivor, pertumbuhannya lambat. Jadi secara ekonomis tentu tidak menguntungkan bagi pembudidayanya itu. Jadi memang kita masih mengandalkan dari alam untuk ikan belida. Ya, tapi itu harus diiringi dengan usaha konservasinya. Apalagi Pak Irham? Itu kayaknya, yang di Bangka Tengah tadi Bu. Oh, yang di Bangka. Iya. Iya. Ikan beloncah itu ikan ini ya. Ikan belontia itu ya, ikan kapar ya. Iya. Kebetulan saya kalau untuk
budidaya saya belum tahu Pak, terus terang. Tapi mungkin kita bisa searching nanti di internet, ya di YouTube. Bapak bisa hubungin saja saya lewat via email. Di paparan saya ada email saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dina. Bagaimana Bapak Ibu penanya tadi? Kalau ingin menanggapi, boleh di-unmute, terus berbicara. Sambil menunggu, kita kasih kesempatan kepada Pak Bobi untuk juga menanggapi. Silakan Pak Bobi. Oh, ya. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Jumroh di Bangka Tengah. Ikan beloncah, ikan kapar tadi atau kelompok dari ikan gurami Oreopromis. Penelitian pembahasannya saya belum mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk biologi dan biologi reproduksinya dan untuk sampai dibudidayakan. Namun ini tentunya menarik karena kalau bisa hidup di sana tentunya daya dukung carrying capacity dari lingkungannya insya Allah baik juga. Ini bisa jadi bahkan untuk yang akan datang ya Pak Jumroh. Dan selanjutnya pertanyaan dari untuk rawa tadi budidaya ikan gabus apa kok lambat sekali. Tentu kalau berbicara budidaya tadi seleksi yang dijelaskan Ibu Dida betul dilakukan seleksi dan seleksi itu dari awal sampai dengan proses panen. Bayangkan ikan gabus itu bisa dipanen sampai di usia pemeliharaan 8 sampai 10 bulan. Bisa dilakukan seleksi itu per bulan karena ada kemungkinan untuk kanibalisme dan ada juga penggunaan teknologi untuk budidaya ikan gabus. Ya, tadi menggunakan maggot yang saya pernah referensi itu sampai dengan 8 bulan dengan FCR sampai dengan 1,2. Ini menarik untuk dikembangkan namun budidayanya dilakukan di dalam wadah aquaculture di alam. Dan selanjutnya solusi bisa meningkatkan budidaya solusinya di wilayah kita dari Bu Eka. Wilayah kita kan rawa bagaimana solusinya supaya bisa budidaya perikanan darat sedangkan rawa identik dengan pH yang rendah. Ini tentunya bisa digunakan dengan pengkayaan nutrien ya, dengan sistem resirkulasi juga dan kembalikan lagi ke lahan rawa. Mungkin ini pemahaman saya dan ada dari maaf ini Ibu apa Bapak Vina Alfat model hidrogonik yang saya dikembangkan untuk nutrien dari amonia kolam ikan dan proses nitrifikasi unsur hara sudah memenuhi kebutuhan padi atau belum. Ini pengalaman yang tadi saya share itu berdasarkan pengalaman dari pembenihan atau petani sekitar, namun belum dibuktikan secara ilmiah, jadi perlu dikaji lagi dalam waktu yang akan depan. Ini saya langsung jawab Pak Ir, dari Ibu Iin juga ya tadi. Potensi ikan betok di rawa di perairan tawar di Sumatera Selatan, pH yang rendah sebagaimana dengan dapat di lahan sumsel. Tentunya kalau berbicara tentang ikan betok dia ada alat bantu nafas tambahan di lahan yang pH-nya cukup rendah dia bisa bertahan hidup. Insya Allah bisa dilakukan. Itu saja Pak Iger yang bisa saya baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Bapak Ibu tadi yang mengajukan pertanyaan ada yang mau ditindaklanjuti begitu? Ada yang mau diperdalam atau kalau tidak ada kita rencanakan selesai 11.45. Jadi
sebelum zuhur kita sudah selesai, masih ada waktu 15 menit. Nah, ini ada pertanyaan terakhir saja ini ya. Terakhir dari Arya Sumaja. Kendala budidaya ikan lokal dan ikan endemik adalah ketersediaan benih. Nah, betul itu. Harga benihnya mahal, SR-nya rendah, FCR tinggi. Bagaimana cara menanggulangi kendala tersebut? Oke, mau dijawab sama Bu Dina atau Pak Bobi ini? Pak Bobi sepertinya lebih tepat. Oke. Saya coba jawab ya dari Pak Arya Sumaja. Kendala budidaya lokal terkendala ketersediaan benih. Tentunya karena tingkat keberhasilan pembenihannya masih rendah, ini diperlukan rekrutmen dari ikan yang berada di kawasan sekitar. Mungkin untuk menyikapinya bagaimana untuk mencari benih yang sulit bisa dilakukan kerjasama dengan nelayan sekitar untuk melakukan atau mengambil ikan tersebut, khususnya ukuran fingerling atau ukuran benih. Dan SR-nya rendah, FCR-nya tinggi. Bagaimana cara menanggulangi kendala tersebut? Saya pernah membaca, maksudnya beberapa referensi yang saya lihat untuk penanggulangan FCR, penanggulangan SR bisa dilakukan dengan merekayasa dari lingkungan perairan, mulai dari badan airnya, ketersediaan oksigennya, kebutuhan pH-nya. Ini satu sama lain saling berkaitan, bahkan sampai ke tingkat kesuburan lahan perairan dari lingkungan aquaculturnya pun itu perlu dilakukan, bahkan sampai ke disinfeksinya di awal pemeliharaan. Misalnya langkah awal pada saat kita melihara ikan, itu bisa didisinfeksi lah tempatnya, misalnya menggunakan fiberglass, itu kita disinfeksi menggunakan bahan seperti Baiklin, ya, dicampurkan dengan air, disemprotkan, diendapkan, terus diberikan kapur, belum diisi ikannya, kemudian kita tingkatkan kandungan mikroorganisme yang baik yang ada di dalam kolam tersebut dengan pemberian pupuk. Setelah dianggap bertumbuh dengan baik, untuk mikroorganisme yang ada sebagai pakan tambahan, barulah ikan bisa ditebarkan. Tentunya ini proses budidaya ikan itu satu sama lain saling berkaitan, dan tentunya FCR yang tinggi, beberapa riset juga menunjukkan untuk FCR misalnya di ikan gabus itu bisa pola pertumbuhannya mendekati dengan pola pertumbuhan ikan yang ada di alam. Pola pertumbuhan ikan gabus itu cenderung kepada isometrik. Isometrik itu dia pertumbuhan berat sama panjangnya dia sama atau ideal. Dengan cara apa budidaya kok bisa mendekati dengan ideal? Itu dengan pemberian atau rekonstruksi pakan tentunya. Karena ikan gabus karnivor tentunya bahan-bahan protein, serat, dan kandungan proksimat yang lainnya ini mesti disesuaikan dengan yang ada di alam. Apalagi ikan gabus apabila dilihat preferensi, misalnya ikan gabus ya saya contohkan lagi, preferensi dari pakannya itu sendiri di setiap stage pertumbuhannya atau di setiap usianya dia akan membutuhkan pakan yang cenderung beragam. Apabila dia sudah mendekati ke induk, maka dia akan cenderung makan jenis ikan-ikan kecil. Pada saat di ukuran belum dewasa, dia bisa memakan sampai ke jenis kodok, crustacea, dan lain sebagainya. Ini tentunya PR. Bahkan kalau di India itu ikan gabus sudah di-create sendiri pakan atau pelet khusus untuk ikan gabus. Jadi bukan yang beredar di pasaran. Ini saya kira PR bersama, mudah-mudahan kita bisa memberikan atau kerjasama lebih lanjut untuk melakukan riset tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa nanti menghubungi ke email saya. Terima kasih Pak Ibu. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi Bapak Ibu, demikianlah sepertinya kita sudah masuk ke sesi akhir acara kita. Jadi
Untuk materi dan sertifikat akan kami bagikan nanti setelah acara ke email Bapak Ibu yang sudah terdaftar di kami waktu pendaftaran di awal. Jadi tidak perlu diisikan lagi alamat emailnya di chat karena kami sudah punya database-nya. Saya akan coba untuk menyimpulkan gitu ya. Jadi pembicaraan kita sekitar 1,5 jam ini. Jadi memang perairan darat ini butuh upaya keras untuk mengarus utamakannya. Kita tahu bahwa memang di Indonesia ini perikanan kelautan itu kementeriannya aja baru tahun 99 ada gitu ya. Sementara kita sudah merdeka dari tahun 45. Potensi perikanan kita besar sekali. Tapi perikanan darat baru akhir-akhir ini mendapat ruang untuk mulai dibicarakan. Gitu ya. Nah, saya tentu juga senang ada webinar ini dan berharap kegiatan-kegiatan semacam ini, penelitian, penyuluhan dan seterusnya terkait dengan perikanan darat perlu untuk terus digalakkan. Karena memang problematika dari perikanan darat itu besar. Di ekosistemnya sendiri dia menerima beban cukup banyak dari tekanan sosial, dari masyarakat gitu ya, eksploitasi berlebih, pencemaran dan seterusnya, belum lagi alih fungsi lahan yang terus terjadi. Nah, maka itu salah satu solusi yang coba ditawarkan adalah melakukan kegiatan budidaya ikan. Nah, kegiatan budidaya ikan ini harapannya dia bisa mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di perairan darat tersebut. Tadi beberapa jenis ikan-ikan potensial yang bisa dibudidayakan karena yang pertama terkait ikan konsumsi itu cepat tumbuh gitu ya. Kalau ikan hias dia memiliki nilai ekonomis dan jenis ikannya disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Jadi kalau mau budidaya di rawa ya usahakan ikan-ikan rawa memang yang dibudidayakan karena dia sudah memiliki daya adaptasi terhadap lingkungan. Problematikanya masih banyak, oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu semua yang hadir di sini, stakeholder perikanan, ayo kita bahu-membahu gitu ya. Ayo kita kampanyekan tentang pentingnya perikanan darat, ayo sampaikan ke anaknya, keponakannya, dan seterusnya untuk kuliah di perikanan gitu ya. Supaya semakin banyak orang-orang yang menggeluti dunia perikanan ini. Kuliahnya tentu di aquaculture UINP. Itu pesan sponsor tadi. Bapak Ibu, karena Bu Dina ada pantun, saya juga ada pantun terakhir, pergi mancing ke Lebak Kandis, ketek kandas airnya kering, Bapak Ibu ada kuis, ada door prize buku, semoga beruntung. Jadi di link chat akan saya beri, ini ada link untuk mengisi kuis singkat saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkeinginan ada hadiah buku yang, belum masih. Ada hadiah buku dari Ibu Dina dan BRPUPP ada 5 buku. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mengisi di link DTLY Aquaculture UNP itu. Kami tunggu jawabannya sampai malam ini, pukul 12 malam, karena kalau lewat sudah, dia sudah lewat berarti. Jadi kami tunggu sampai pukul 12 malam ini. Yang beruntung akan kami kirimkan buku, kalau yang di luar kota, kalau yang di dalam kota, sekalian silaturahmi, dengan protokol COVID tentu saja bisa diambil dari ke kantor BRPUPP. Demikian penutup dari saya. Sepertinya Bu Dekan masih ada, mau menutup acara? Enggak, karena memang sedang ada kesibukan, jadi hari ini bertepatan dengan Milad UNP, jadi memang Dekan Pertanian cukup sibuk, ada kegiatan. Saya tutup, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, antusiasmenya.
kepada pembicara Ibu Dr. Dina Mutmainah, Bapak Dr. Kandidat Bobi Muslimin, terus Pak Eko yang di tengah kesibukannya menyempatkan untuk mengarrange kegiatan ini, luar biasa Pak Eko, terima kasih. Bapak Ibu semua, hadirin yang berbahagia, saya tutup acara kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa bertemu pada acara dan kesempatan lain gitu ya, ada seri-seri berikutnya, karena memang mau ngomong terus ya, tidak jadi tutup. Karena memang pembicaraan tentang PUD ini banyak, dan tentu pertemuan kita selama 2 jam ini tidak cukup membahas A sampai Z terkait dengan perikanan darat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semua jangan khawatir. Oh, ini ada itu. Oh, ada video promosi dari ada Mars Muhammadiyah. Suaranya belum muncul. Suaranya belum terdengar. Inilah Universitas Muhammadiyah Palembang. Kampus yang berdiri pada tanggal 15 Juni 1979 ini merupakan perguruan tinggi tertua sekaligus yang terbesar di Sumatera Selatan. Di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, unggul dan Islami menjadi moto dan slogan bagi perguruan tinggi yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani 13 Ulu Palembang. Yang berbeda di Universitas Muhammadiyah Palembang dengan kampus lainnya, yakni mahasiswa tidak hanya sekedar menjadi lulusan yang berprestasi saja, tetapi juga berkarakter yang berakhlakul karimah. Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki 7 fakultas dan 4 program pasca sarjana, di antaranya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Program Pasca Sarjana Hukum, Program Pasca Sarjana Manajemen, Program Pasca Sarjana Pendidikan Biologi, dan Program Pasca Sarjana Teknik Kimia. Beberapa fasilitas laboratorium penunjang terus ditambah dan dimaksimalkan guna untuk mendukung Oke. Bapak Ibu, tadi lagu Mars Muhammadiyah, Sang Surya, dan ada video promosi Muhammadiyah Palembang, karena sekarang sedang masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi karena situasi COVID, jadi dimudahkan untuk penerimaan mahasiswa baru dengan mendaftar lewat pakai konsul saja, jadi pakai HP saja sudah bisa mendaftar sekarang. Silakan masuk ke link umstrippalembang.ac.id. Demikian Bapak Ibu. Acara selanjutnya mungkin cerita-cerita. Oh, ini ada Bu El sama Bu Rosmia. Halo Bu El apa kabar? Bu El itu teman saya tuh Pak Irham. Oh iya Pak. Iya. Bu El, hidupkan dulu mic-nya. Sudah. Bu El, Bu Dina, Pak Robi, Pak Andri Pak Irham, makasih ya. Iya Pak, makasih juga Pak. Webinarnya menarik sekali Bu. Terima kasih.